Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani se maha belas, Ar-Rahimi se maha belas. Alhamdu tining satejana poci lillahi panika eka andi Gusti Allah Rabbil alamina se mangiranin satejana alam. Nika kualitasnya lafaz Rabbuh tadi. Ketika kita membaca Alhamdulillah, ken ngakna Gusti Allah mak bisa tele sifatin Rabbul alamin. Dari ayat nikah, karena nikah iktibas lagi dari ayat Al-Quran. Alhamdulillah kocak hamad. Hamad nikah beda pampak. Bada hamdul qadim alal qadim, bada hamdul qadim alal hadis, bada hamdul hadis alal qadim, bada hamdul hadis alal hadis. Pada hakikatnya si asli ini dua. Karo hamdul qadim alal qadim, ki hamdul hadis hamdul qadim alal hadis. Maksudnya katin apa? Ketika orang ngucap alhamdulillah nika kan dituntut keangkui muji, tertuntut karena dipuji. Jadi tentu ketika orang nika muji beda margina. Mun sampean nek kocak genteng, asli orang yang sampean genteng uku. Tak kira margina sampean ore juga pakai kocak genteng. Jadi timbullah yang namanya ketika puji nikah kalimat alhamdulillah. La Gusti Allah nikah se asli kaangkui puji. Sekalipun kita yang muji, tetap aslinya Gusti Allah si muji. Dalam akidah, ketika kita mempelajari sifat Allah seanya sifat qiyam bin nafsi, la mu'athirah lima siwahu. Sebenarnya tidak ada yang bisa apa-apa selain Gusti Allah. Singkatnya, ketika kita ngucap alhamdulillah muji kepada Allah, mungkin hakikatnya Gusti Allah memperlakukan kita nikah sehingga kita bisa ngucap alhamdulillah. Kalau begitu kita nikah tak bisa apa-apa, maka setelah hamad nikah seempat adalah milik Allah, Gusti Allah pengendalinya. Makanya ketika kita mendalami kalimat alhamdulillah, akan melihat kekuasaan Gusti Allah yang luar biasa. Sehingga ketika kekuasaan Gusti Allah nikah terlihat luar biasa, cek layak ngisifatin Rabbul alamina, Rabbil alamina. Ini kandungan sekilasnya. Tentu sampean lebih oning. Wa sallallahu ban muka apa dengan rahmat pasira Gusti Allah ala sayyidina atas Gusti kaula sedaya Muhammadin kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad wala alihi ban atas keluarga Gusti Kanjeng Nabi wa ashabihi ban pan sahabat Gusti Kanjeng Nabi ajmaina halis tejana amma ba'du. Dalam ilmu akidah nikah sebenarnya ulama nikah rata-rata menyebutkan 3 tema. Akidah saya paling pokok nih ketelok rata-rata bi ulama saya sebut. Di antara nikah ilahiyat. Ilahiyat nikah membahas ketuhanan. Yang kedua nikah nubuat. Nubuat nikah membahas kenabian. Yang ketiga nikah sam'iyat. Sam'iyat nikah hanya pendengaran. Ketika kita nikah adhunging pangeran, sebenarnya karena kita nikah minimal aliyah tangki kan seharusnya tak pertajam.
harus ada bukti dulu. Berbeda dengan sam'iyat. Sam'iyat nikah kita dituntut untuk percaya. Misal begini, Kanjeng Nabi nikah paling kabar kuleku di kiamat. Kita punya bukti apa kebenarannya? Kanjeng Nabi pun tidak membuktikan. Kemudian Kanjeng Nabi nikah ada kuleku pada kehidupan yang kedua, Yaumul Ba'ats, odi boleh, atau ada surga ada neraka. Nah ini kita hanya dituntut percaya. Untuk membuktikan seperti apa neraka, ada hukum nabantan, ya harus mati dulu. Swarga bedongku nabantan, ya harus mati dulu. Kita tidak bisa membuktikan sekarang. Makanya sam'iyat nikah dituntut untuk percaya. Pembuktiannya belum. Nanti kalau sudah ketemu ya berarti itu. Maka ukuran orang mukmin dalam akidah nikah percaya se kasih berengok ibni kan. Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapa alladzina yu'minuna bil ghaibi? Ya orang yang mendapat hidayah dari Al-Qur'an. Berangkat dari dzalikal kitabul la raiba fihi hudal linnas. Siapa hudal linnas di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kanjeng Nabi kabaran nanti ada kiamat. Ugi Kanjeng Nabi percaya kula. Tak tanya bukti. Tetapi ketika abahas ilahiyat tentang ketuhanan, abahas nubuat tentang kenabian, jangan percaya langsung, harus ada bukti. Kita bukan ibtidak lagi, kita bukan sifir lagi, kita bukan sanawiyah lagi. Ini jadwalnya Mahad Ali nih, saya pun sebenarnya Ali ya. Kalau kita tidak dulu bi ustad kuah. Tuhan kaya Gusti Allah ki, Gusti Allah ini kepada ki, karena mereka memang masih kecil. Tapi tidak dituntut keakui membuktikan apa buktinya. Berbeda dengan sekarang, kita ini sudah aliyah. Kalau ada orang mengatakan Tuhan kita Allah ki, mana buktinya? Tuhan itu ada, mana buktinya? Harus begitu dulu. Kalau tidak begitu nanti sampeyan ayatakhol khala i'tiqaduhu indama sabaqa azalazil. Kalau tidak begitu kita khawatir imannya tidak kuat. Makanya dalam dua bab nikah, ilahiyat nubuat, nikah perlu bukti. Mana buktinya? Sehingga dalam kitab-kitab yang lain, dalam akidah ini kan nambah. Ada yang namanya bab makrifat. Nah di sini memang sedikit menyinggung, tetapi tidak luas. Pada intinya ini kayak kantu cuma nabahas 3, ilahiyat, nubuat, sam'iyat. Kalau di kitab lain ini makrifat paling panjang pembahasannya. Ada kitab yang lain juga membahas makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebenarnya di dalam akidah 5 ini kesep paling pokok, tapi yang paling menentukan bab makrifat. Contoh gampangnya itu begini. Kalau kita normal, kondisi normal nggak mungkin nih, abak sehat, PC Andi kiriman tak telat. Kan normal kan? Saya tanya ke sampean, Tuhan kalian siapa? Mesti sepakat ngucap Gusti Allah. Orang yang bertuhan, beragama nih kan mesti ingkiyat. Nanti ada pembahasannya di sini. Apa itu agama? Misalnya Islam, ingkiyat, siap tunduk. Tuntutan Gusti Allah dalam Islam itu apa? Paling pokok sholat. Sehingga kita kelihatan Islam guna sholat kan? Kalau sholat berarti Islam unggul. Kanjeng Nabi ada bu, la nukafiru ahlil qiblah. Selama orang Jabajang kita tak kering lagi. Ya walaupun ada hadis yang agak lemah. Bainal Islam wal kufri tarku sholat lagi. Orang Islam menjaga pecah sholat deh. Mana sholat Islam untuk sholat kapel lah cak lekas kan ini kan. Walaupun hadis itu tidak kuat lah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kondisi normal, saya tanya siapa Tuhanmu? Allah. Sholat. Coba kondisinya tak normal. Kula terus aku keyakin. Kondisi tak normal. Misal begini. Kayak contoh lagi.
Zaid nikah bertahun-tahun mondok di sini tak temane kirim. Entah wallahu a'lam ring sepona ta andi napa mate napa Zaid nikah lah kata kene Israel. Sing ke utang ke Umar 10 juta. Kenapa sih mondok le 10 tahun tak temane kirim. Dadi utangnya 10 juta. Biar Umar iku Zaid kakek utangnya lah 10 juta bingko yodin kakek selama 10 tahun. Mar serai. Mun tak seran apa kerondeng leer. Seumpama kan nekan jano Omar. Cari apa dem kerondeng sepes-tepes bisa makerondeng leer nih. Lah kondisi Zaid kan lo normal kan. Karena bi Omar Zaid nih kayak cam kakek patiin Zaid mau tak majar setia. Orang kecil aja banyak. Banca abid dah bi Omar yodiin. Yang ngene. Mun tak nyerahin. Patiin nah. Abi kuliku ke Zaid. Berempat enggak? 10 juta. Ya, 100 juta. Situng syaratnya. Siapa yang sobu? Sobuna sebab deki kol belu. Atau sebab duhur lah. Kol belu pada ngelu deki bak duhur. Le sangku salat sunat qobliyah. Kira-kira mun sampean kondisi enggak kaya ngalap PC 100 juta. Apa milih apa yang sobu? Nah, ini bercerita ketika tidak normal. Engki 100 juta tan. Jareng kula tampang gaya bae compok biasa kol belu. Engki namantan. Kondisi sengak nikah yang dikhawatirkan kenapa akidah nikah perlu. Tapi orang yang seperti ini kafir nih kan. Kafirnya itu di mana berbeda dengan santri. Yalah curcuran bae tangki. Di pondok itu aktif jamaah sobun. Coba libur moloden. Pelauninga, pela trooninga gula. Ya kol belu kayak lontong. Kalau ada jemaah nih ke santri khusus. Santri se wali. Nah, kenapa demikian? Karena ini beni atunginga orang sengka sa salat dah. Fakih sepakat orang yang tak salat karena sengka ni lo kafir. Tapi menterbar-teran ngak kifur rupa. Ini sudah satu yang ada di hatinya. Kok dia tanpa bantuan Ustadz 100 juta dia lo kirim ajar ke Umar utang 10 juta. Dalam akidah nang makna qiyam bin nafsi situng si wajib diyakini. Seko besar karo Gusti Allah. Kan jelas kan nang akidah ketika beda orang mengatakan seko besar selain Gusti Allah syirik nama benar. Pasti musyrik nih kan. Lah kondisi zaidnya seperti tadi kan kingkaro tak jelas lagi bahwasanya ada yang bisa membantu saya selain Gusti Allah. Nah, nanti kita dibahas nikah kan hanya saja tidak panjang lebar membahas makrifat. Ini sebagai pembuka. Jadi kita belajar akidah ketika ada orang mengatakan kenapa Tuhanmu Allah sampean perlu dalil. Kenapa agamamu Islam harus dalil? Karena mau tak dalil, caipun Imam Sanusi ben Ibnul Arabi Islam melosah. Ketika Islam melosah pun mati masuk neraka kau jangan. Ya cobalah kira-kira sampean bertuhan kepada Allah nih ikut-ikutan apa sampean pernah punya dalil? Apa jangan-jangan karena bapak ibu atuhan ke Gusti Allah? Pak atuhan ke Gusti Allah kia? Lah ini namanya tidak punya dalil. Sebagai mukaddimah lagi Malay sebentar berbicara akidah. Amma ba'du anapun dalam salastarena maus bismillah alhamdulillah maus sholawat. Faqad qala maka ongku ada bu pasara Gusti Allah taala fi kitabihi dalam kitab Gusti Allah al-aziz semulja dabune semenika waman yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu
Waman tining orang yabtagi senyopre mencari menjiwai ghairal islami de lain agama Islam, de lain Islam dinan de ke agama, falayubbal maka tak terima pasraman, falayubbal maka tak terima panapaddin min hudriman. Wa huwa tining maneka fil akhirati dalam akhirat minal khosirin paneka setengah dari berempan orang sirogi. Ada dua tema pokok dalam ayat nikah. Pasera orang memeluk agama tapi agama dan lainnya Islam. Pertama ini ketek terima. Begitu juga orang memeluk Islam tapi ikut-ikutan, nanti dikhawatirkan lepas dan akan pindah agama, yang ujung-ujungnya juga tidak akan diterima. Yang kedua, orang nikah bakal menjadi orang yang rugi. Napa maksudnya rugi nikah? Rugi nikah dalam tafsir jelasake hirmanus sawab, terhalangnya ganjaran. Maka orang ini bisa dikatakan rugi ketika hirmanus sawabnya terlaksana. Sambian adegeng mon modal 100.000 tidak seharusnya dadi 90.000 bisa dikatakan rugi. Sampeyan adegeng modal 100.000. Kapan Pak juga degeng napa pesena dadi 90.000. Rugi namantan. Rugi. Ini rugi yang normal. Rogina orang setak terlalu dalam berpikir. Kalau modal dagang nikah 100.000, orang juga akan mengatakan rugi ketika pesena dadi 1 juta. Kapan itu? Ketika jual beli orang lain ternyata dadi 100 juta. Akan rugi. Contoh begini. Kula kedon kancah ngeleleng ke pondok pesantren situng pesantren. Akhirnya bi kancane beli selok. Selok ni bingkok bagi kakek. Engkok semelen 600. Bagi. Dapat kejombong keleburin be orang. Karena bagi menyebutkan harga kan lo nyaman tangki siapa kalau beli ya. Kan mas bukan masa bodoh tangki. Engkau beli selok kakek, engkau lambat semelen 600.000. Masa kita amat jadi sekelangkong? Kan minimal lagi NTN lah 600. Itu yang akil. Kalau yang wairul akil jaboran yang ini jabah sekelangkong itu. Ini ganti, bingkok gantian 600.000. Karena akil semelek. Dapat kejombongan tak ber1 juta. Abadan apa entan? Rogi. Tapi sadarnya ketika 3 hari. Ternyata dapat kejombongan kayak liburan goreng beli 1 juta. Oh, gula putih banyak kayak bunga aku beli semelek 600 langsung 1 juta. Ternyata bi orang ya oleh 3 hari yang kemudian keding bertaselok 10 juta. Rugi napa tanjung 1 juta. Lah seperti ini di dalam beragama. Nanti orang nikah akan dikatakan rugi karena di antara nikah hirmanus sawab. Ternyata selain agama Islam, aneka terhalang ganjaran. Seharusnya oleh ganjaran pas tak oleh ganjaran. Saya yakin sampean coba diskusi dengan siapapun yang beda agama, mesti mereka punya keyakinan leku engkau masuk surga lebat agama Kristen dia, leku engkau masuk surga lebat Katolik dia, Buddha dia, Majusi dan sebagainya dia. Tapi ya saya jelaskan dengan Al-Quran tidak ada agama ini kesebener sebetul-betul benar nih kecuali Islam. Kalau begitu Islam nih perlu dikonfirmasi, kebenarannya perlu dikonfirmasi. Ada asbabun nuzul dengan ayat nikah. Sahabat Ibnu Abbas bercerita asbab nuzul ayat nikah wa may yabtaghi ghairal islami dinan nikah lambe. Sebelum Nabi nikah Yutus, sebelum Nabi Yutus nikah nang Madinah beda orang Yahudi Bani Quraidah, Bani Yahudi Bani Nadir.
Kemungkinan karena yang tafsirnya kita jelas lagi secara detail ini, tapi banyak kitab-kitab sejarah yang menjelaskan itu. Kemungkinan Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir mereka orang ahlul kitab. Maksudnya ahlul kitab tahu kitab Taurat. Bani ahlul kitab menisbatkan dirinya ahlul kitab, orang yang tahu kitab Taurat. Ketika Nabi Muhammad yutus, ternyata Bani Quraidah dan Bani Nadir ini kafir ngade. Sejarahnya bagaimana? Neka panjang ceritanya tadi. Bisa jadi deki muqaddimah lo anu neka. Sejarahnya neka dan neka. Pentingnya menikmati kopi. Pentingnya ngopi di warung-warung. Pentingnya ngajak teman ke kafe, pesan kopi dan rokokan. Saya kebetulan bawa rokok, tapi kalau pahit tak goreng. Orang Bani Israel, orang Yahudi neka keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub neka putrana Nabi Ishak. Nabi Ishak neka putrana Nabi Ibrahim. Nabi Ishak ini keakeduan tretan namanya Nabi Ismail. Ini menjadi pembeda. Dari Nabi Ismail timbul Nabi Muhammad, Nabi paling agung. Tapi di akhir kemudian beberapa generasi dari Nabi Ishak ini mulai dari Nabi Ishak Nabi Tok. Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ishak, Nabi. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub, Nabi. Nabi Yakub punya putra 12 orang Nabi semua. Di antara Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dari Nabi Yusuf memang tidak turun Nabi, tapi Nabi Yusuf amantoh. Namanya Nabi Ayub. Dari Nabi Ayub ini keturunan Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, mungkin Nabi Isa juga. Dari Nabi Ismail sombong nih kan. Nabi sombong. Jangankan Nabi yang raja saja sombong. Di dalam sejarahnya Nabi Ismail neka mulut. Napa mulut nih kan? Tidak suka keluar rumah, senengnya ibadah, senengnya baca kitab, senengnya baca Quran. Ya wallah alam napa ada gamenya juga. Sejelas tidak suka ngopi lagi. Kalau Nabi Ishak tan aktif, tetangga metron genteng norok royongan lah. Contoh gampang ini ada di sejarah kayak yang pelapar di gunung. Tetangga ngecor jalan ikut royongan ngecor jalan. Tetangga amal-amal norok amal-amal. Ini Nabi Ishak. Akhirnya orang-orang Bani Israel mengira inilah Nabi Ishak inilah nanti yang akan meneruskan generasinya Nabi Yakub. Husnudana tetangga lagi. Aneh keputeran ki akhirnya cak masyarakat saya rasa tak kenal lah. Saya rasa tak tahu dosa kayak. Arwah lagu jadi penerus ki. Kenapa ada nih tetangga? Berokana persangkaan seperti ini Nabi Ishak nikah mon keturunannya mon tak lopot dadi raja dadi nabi. Raja nabi. Baru karena ngopi tadi. Makanya sampean ingin punya putra-putra yang wow, tiru Nabi Ishak. Kemarin ngopi nang liburan dengan. Ini tuh kebar. Niru Nabi Ishak tadi. Akhirnya nang kitab Taurat nih kayak jelas lagi. Ku Nabi akhir zaman di bekal lahir. Walaupun tidak nama di Taurat tidak menyebutkan nama Muhammad dan Ahmad lagi. Kita yang disebutkan dalam kitab Taurat. Ku nang akhir zaman ini nang kitab Taurat jelas lagi bekal lahir Nabi akhir zaman. Lahirnya ke Mekah, akan hijrah ke Madinah dan sultannya ada di Sam. Pusat pemerintahannya di Sam. Orang Bani Nadir nih, asbabun nuzulnya ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan ini nunggu bila ya selahir Nabi akhir zaman kok ger iman nah polana nang tang kitab kita Taurat beda. Bila ya selahir. Ternyata singkat cerita nih kemudian tak ceng-lanceng. Ketika Nabi Muhammad lahir, viral nih kan. Ketika lahir Nabi Muhammad, lebih ketika umur 14 tahun, pernah berdagang ke kota Sam. Saya ketemu Ben Rohib. Pernah baca sejarahnya? Di Rohib Pakon Peleman. Karena nang katifaihi ada stempel Rasulullah. Akhirnya bi Rohib Peleman sampean. Deki sampean mau lanjut ke kota Sam, sampean akan melewati Bani Israel di sini. Bani Setung Korea kanton nih. Paten sampean.
abeli ben paman ada. Ternyata rohib nih ke pendeta orang ahlul kitab, orang Madinah. Jadi Nabi Muhammad bin paman sebelum jadi nabi nih karena masih umur 14 tahun, preman ke Mekah. Rohib ini langsung ke Madinah kabar. Nabi yu akhir zaman sudah lahir. Viral di Mekah nih. Termasuk Bani Quraidah, Bani Nadir ini menunggu-nunggu. Karena Nabi Muhammad nih viral menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Nabi Muhammad viral di kota Mekah menjadi nabi akhir. Aku Nabi Muhammad Ibnu Kapsah kok jangan. Ibnu Kapsah neka culuk nareng kafir sebeci kanjeng Nabi. Kocak anak tokang wanembe, anak goreng tokang wanembe. Aku Nabi kok. Itu teliti silsilahnya ternyata lo nyambung ke Nabi Ishak, nyambungnya ke Nabi Ismail. Makanya Bani Quraidah, Bani Nadir kafir kade. Kenapa? Karena Bani dari golongan ada mesti kelero pengiran dia mengangkat Nabi akhir zaman. Seharusnya Nabi akhir zaman itu dari golongan kita. Karena kita lah yang punya silsilah mulia, silsilahnya raja, silsilahnya nabi. Dari Nabi Ishak Nabi Kapi. Nabi raja, Nabi raja, Nabi raja begitu. Nah ini kok Nabi akhir zaman kok lahir dari Nabi Ismail, orangnya itu tidak suka ngopi ini. Mengan kafir kade. Bani Quraidah, Bani Nadir. Kemudian mereka mempertanggungjawabkan agama Yahudi. Akhirat orang ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah ini kesinambungan orang beragama nikah Gusti Allah tegas mon beni agama Islam mardud tolak dan mereka akan menjadi orang yang rugi. Wal Islamu tining Islam akidatun paneka akidah wa syariatun ben syariat. Kan pada ben kuli yakin sampean kemungkinan bisa deh. Bisa jadi seperti Bani Quraidah. Mengapa? Kula ngumpamaki kan tuh. Seumpama penerus pengasuh pondok pesantren Najmul Ulum nih ketek terus lagi bi putrane kiai kan. Kira-kira sampean bek nerima. Misalnya pengasuhnya pas anang seret tetangga ro kanten kan. Ndak napa ten sampean? Jadi Yahudi. Jangan diulang boleh kelakuan Yahudi nih kan. Kenapa memang erasnya kak menjadi penentu lagi. Makanya nang tafsir coba cek di sampean nang tafsir. Ana pori Yahudi Madinah nih kata iman kada ke Nabi Muhammad. Pasti faktor utamanya hasad. Hasud mereka. Ada apa Nabi akhir zaman mi iman? Cek penitang golongan iku. Para mun juga kana jero pondok pesantren Najmul Ulum. Cek pengasuhna tetap kemang. Kok aliman banjua ya. Ras naman tani kan? Ras sekali. Makanya guru saya sekut bercanda dengan santrinya itu Fir'aun lemate. Fir'aun la viral Al-Qur'an. Sampean letak usah ini diletak viral dengan Al-Qur'an ini. Letak salah bilang boleh jadi sejarah seperti itu ya. Wal Islamu aqidatun wa syariatun. Tening Islam nikah akidah dan syariat. Amal akidah ya tak usah tetangga lah. Seumpama pengasuh nikah naudzubillah subhanallah tangki mantar barokah umrah mantar lanjeng umrah. Suatu saat sobung pakai kente gula bubar mondok nikah. Tak kira udah mondok kanto. Kenapa? Polan tak terus lagi bi generasi eras. Jangan kau tak mondok desa. Pengasuhno ring tetangga iku. Aliman kowe wa. Amal akidah anapun tining akidah Fahiyah tining akidah nikah mapane kebareng yadzim museman tabihi kelawan al-qalbu panapate. Kitab ini menggunakan kalimat yadzimuki. Tentu mungkin nikah sampean nikah sudah dimaklum yang keblem-alem
Sehingga walaupun menggunakan lafaz yajzimu, kanto tidak menjadi masalah. Sebenarnya kalau kalimat yajzimu ini kan bermasalah. Tapi untuk pemula seharusnya menggunakan ya'rifu. Karena yajzimu ini kan mantap. Misalnya sampean pertaji ke gula. Sumpama. Gula kan tak kita kotor ya sampean. Gula tak kita ngiding cubang di sampean. Pak gula kabaran. Ya ada ngepas rumah, ada yang berdeng tabrakan sepeda ban mobil mati kabeh orang. Langsung pertaja kan sampean kan? Ya sumpama kan langsung pertaja tanpa mengkonfirmasi dulu bener apa ten kabarnya. Ini namanya yajzimu. Seumpama kabar nih kebi kule tarik pole, njara kule kena geje piapian. Ternyata belengan tem kering sepeda. Sampean percaya ke kabar si nomor 2 apa si pertama? Kule pertama kabaran bedoreng sepedaan tertabrak ban mobil mati kapi. Karena kule tak teman terlihat kotor ya sampean kan pertaja. Oh bertabrakan yang ada yang pas dengan sepedaan ban mobil mati kapi. Tapi kule nyoba tenang kule piapian. Setabrakan ban sepeda ban mobil, sepeda ban beleng. Kira-kira sampean pertaja ke kabar si pertama, napa kabar si nomor 2? Kabar si nomor 2. Nah, mi'auba. Karena sampean faktor situ lo konfirmasi. Coba ketika gula kabaran sepeda ban motor tabrakan mati kapi, konfirmasi. Nelpon ke pas. Beonggun beda kabar tabrakan. Ya reh videona. Pabi gula jawaban tenah setabrakan benih sepeda. Nah kena ini labu. Lo kira aja kabar nomor 2 nih kan. Kenapa sampean sudah mengkonfirmasi? Begitu juga di dalam akidah. Kalau sampean pertaja ke gula, karo ke gula pertajana. Pangeran sampean Gusti Allah ki. Agama sampean sebener Islam ki. Mohon patai konfirmasi nih sampean, seumpama nih sama Tuhan nih ke orang yang pindah agama kabeh kayak kiai nah. Kare sampean ketibi sebagun Islam. Ki tahan sampean ke Islam. Tang kiai beris tang setia. Saya akan Islam sekelero. Maka deki cerita nang hadis. Falamma idza balaghatil hulqum surat apa? Wa amma idza balaghatil hulqum teruskan apa? La ilaha illallah. Ini surat Waqiah. Wa amma idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin. Ketika ruh ni kedebakan kanton ni. Wa amma idza balaghatil hulqum, ruh ni kedebakan gerungan. Wa antum hina idin tandurun. Sampean waktu itu akan melihat. Napa saya ketela lakona sampean silambe, balesna sampean nanti. Mun lakona silambe bagus, balesna saya pakai telak bagus, aman sampean, tak todus. Tapi mun saya tahu bagian mbak coba. Ngecok pesan kiai. Amponin demin bu nyai mandi. Bagian dus kan kasar. Ngecok nasi kancana, ngirban kori ke kancana misalnya. Todus na bantan nih kan. Marina ini banyak kebel, hari-hari seksana, tata lera, tata cilena, tata kopinga, takwa na bantan nambah. Lah waktu neka pada ustad kedua, kata lola ustad setan nih kan. Nyoba. Waktu neka kan ruwet orang, siapa tahu baca coba pasti kesana ruwet. Akhirnya jawab babi setan. Sampean beongguan pangeran ke Gusti Allah. Beongguan percaya ke Nabi Muhammad. Karena ustadz masih sanawi ya, kita alien nih kan. Tang Tuhan Gusti Allah. Tang Nabi Muhammad. Buru ustadz sanawi ya kan senior. Ustadz senior datang boleh. Sebenteran. Sampean pakuna pangeran Gusti Allah. Oke, ini guys, cerita orang yang tak mengkonfirmasi Islam. Sampai apa guna pangeran Gusti Allah, Nabi Muhammad. Oke, saya toro bisamnya. Dia tang favorit lampu. Misalnya kiai lah saya. Ustaz kiai Zaid favorit sampean, pangeran Gusti Allah, Nabi Muhammad. Kiai tang favorit lampu agama Islam, Nabi Muhammad. Lebih ustaz setan Zaid ni pedetang, selamat teh. Niki setan juga nih. Penyeropani Zaid, panguncak. Dul lah kakek catrongko
Kolam bahasa agama Islam roh, satuan ke Gusti Allah roh, sanapi Nabi Muhammad, celaka, irengku. Bimbang nonton ya. Kondisi darurat ya pun. Mengkancang sairan kasa, palang pocur beduk waktu nikah. Maka perlu konfirmasi. Ongguan namantan pangeran Gusti Allah. Ongguan namantan Islam di bener. Perlu konfirmasi bening gelero. Perlu konfirmasi. Male tak paduan gula kabaran bering tabrakan sampean pertaje kawan bi kula yo bawa bagi ya kepercayaannya. Cek saking konfirmasi ketika aku lagi kabar tak pertaje sampean. Begitu juga sampean ketika mentuhankan Gusti Allah, kemudian sampean mengkonfirmasi. Godaan apa tak kredes. Ayo Tuhan ka betoh biko beden besetan dek. Kenapa? Sudah membuktikan. Maka nang akidah ini perlu dua yang dibuktikan, masalah ilahiyat, masalah nubuat, perlu bukti. Kalau samiyat tidak apa-apa. Sepenting bertajah. Walaupun kita ketemu nih juga kita tak beruntung. Gusti Kanjeng Nabi kabaran pada neraka. Masa kita harus capur ke neraka untuk membuktikan? Ya sudahlah, cukup pertajah saja. Lah nang yadzimonika sebenarnya dipermasalahkan karena yadzimonika belum mengkonfirmasi. Dalam kitab lain sekoca akidah nikah ma ya'rifu bihil qalbu. Karena ya'rifu nikah membuktikan, mendatangkan dalil, mengkonfirmasi lah cak lekas ya. Wa ma syari'atu anapun tining syariat. Fama maka pane kebarang yajibu sewajib ayuraihi panapa aja ga linsanu pasal manusia fi sulukihi dalam perilakuna insan. Wa qad bayyana banungku ajelasake Allahu pasal Gusti Allah lana maring kaula sedaja al aqidah tada aqidah wa syari'ata ban syariat fi kitabihi dalam kitab Gusti Allah al majid disiakum wa sunnati nabiyhi ban hadis sanabina Gusti Allah al mutahharati sesuci. Wa tamal ulama ban nganggep penting mentingaki beningan kepenting mentingaki al ulama ul muslimin pasera ulama orang Islam karena ulama ul Yahud pada beda bil amro ini kalawan dua perkara. Fanasa amaka timbul ilmu akidati panapa ilmu akidah yang dikenal dengan ilmu kalam wa ulifat ben esusun fihi dalam ilmu akidah nika al kutubu panapa pan berempan kitab banyak kalau sampean mau membacanya wa sama benanya main pasira ulama ilmu tauhid deka ilmu tauhid li anna tauhidallahi ta'ala karena saung kunna nyitungake Gusti Allah ahammu mawadihi paneka paling penting paling pentingah pan berempan topik ilmu tauhid wa buhuzihi ban paling pentingnya abahas ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid ilmu akidah disebut ilmu tauhid? Karena paling pokok pembahasan ini kan nyitungake Gusti Allah. Makanya kocak ilmu tauhid. Ilmu akidah juga disebut dengan ilmu kalam. Karena hasil ilmu akidah nikah setelah bahsul masail. Ini bahsul masail dia tanya jawab lah. Kocak ilmu kalam. Wa tamma ulama ul muslimin ban wa nasa'aban timbul tumbuh ilmu syariati panapa ilmu syariah alladzi yahkumu sing hukumin panapa ilmu syariah fi sulukil insani dalam perilakuna insan az-zahiri sebangsa zahir sebangsa luar. Kalau syariat hanya bangsa luar. Wa sama benanya main pasira ulama ilmu fiqhi daka ilmu fikih. Wal muallafatu tining susunan pan berempan susunan kitab karangan kitabnya fihi dalam ilmu fikih neka kasiratun panika banyak. Kalau ilmu fikih banyak. Amama anapun tining barang khafiya sesamar panapa emma min sulukil insani dari perilaku manusia.
wa nawazi'ihi ban dorong na insan an-nafsiyah sepeng saaba faqad ajalat maka ongku abahas huda kama khafiya ila akhirih kutubus suluki panapapan berempan kitab suluk wa nasa'a bantum li bayanihi mareng ajlasaki kutubus suluk utawa ma khafiya ila akhirih nika ilmu tasawufi panapa ilmu tasawuf wal ulum tining pan berempan ilmu asala sasetalo mustamiddatun banika berpegang teguh min kitabillahi dari kitab Gusti Allah Al-Qur'an wa sunnati rasulihi ban hadis Rasulullah Allah alima oning hadada kanikah ini kenapa 3 sumber ilmu ni dari Al-Qur'an dan hadis man basara orang alima seoning basara man hudada wajahila ban putuh hudaka danika man basara orang jahila seputuh basara man hudaka danika hadaniklah da fa fil hadis maka paneka dalam hadis as-sahihi sahih alladhi sarawa sarwataki huda alladhi al-imam Muslim basra Imam Muslim anil khalifah ar-rasyid dari khalifah Rasidah rupana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tining anna Jibrila saungkunna malaikat Jibril alaihi salam ja'a banika mat rabu nyabis pasara Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam marang Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hayati rajulin atas bentuk ngoreng laki waribin segorib malaikat Jibril menyamar seorang laki-laki fasa'ala maka atanya pasara Jibril huda ka Kanjeng Nabi an masma'i sahabati ngatasin tempat pendengaran sahabat maksudnya perpang banyak sahabat walaupun mana pandangan pada ala masma'i sahabati ngatasin pandangan sahabat terlihat jelas di kalangan sahabat ini kan anil islami dari tentang Islam malaikat Jibril matur ke Kanjeng Nabi tentang Islam pertanyaan nikah di depan sahabat faqala maka ada bu Rasulullah pasar Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-islamu tining Islam antasyhada panika kudu bersaksi sampian bersaksi nikah setelah membuktikan bahasa mangkena setelah mengkonfirmasi kebenarannya anda saungkuna kelakuan la ilaha tada pangeran panika maujud illallahu kecuali Gusti Allah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Gusti Allah berarti selain Gusti Allah bukan Tuhan walaupun bi orang kocak Tuhan orang-orang yang beda agama ini kan mentuhankan selain Gusti Allah Buddha nika gawe patungnya saya gawe entah dari semen atau dari batu ini model wanita cantik toju kocak Tuhan palsu napa nika palsu. Kenapa? Karena asma'an samaitumuha antum wa aba'akum jaman Al-Qur'an. Mata palsu aja ngarya beto esekot orang pas ikut cak Tuhan. Kan palsu. Sampian saya nyamain Tuhan dia ben pak ben bengesepona sampian. Jangan beto. Kan batu tetap batu. Kalau batu dianggap Tuhan nih kan rusak, palsu, buduk, senikah. Jadi yang dilihat nikah si asli, si hakikat deh. Nah kok bisa batu dibilang Tuhan? Asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum. Ini batu yang disebut Tuhan. Nah makanya harus mengkonfirmasi berarti batu ini benih Tuhan, benih Tuhan benih. Dulu nang zaman Rasulullah lagi ketika awal-awal Rasulullah ini berdakwah nang haulail Ka'bah, nang sekitar Ka'bah ini ada sekitar 360 Tuhan.
Entah Tuhan apa nikah. Sejelas dengan Al-Quran nikah saya jelas lagi afara'aitumul lata wal uzza wa napa kasa sampai illa asma'an sama itu muha. Di antara yang paling pokok ini kepada Tuhan Lata, ini yang mengurus hujan. Ini salah. Kalau pakai udah, jak susunan apaan? Ada Uzza ini yang mengurus tumbuh-tumbuhan. Ada Hubal ini yang mengurus kemasyarakatan dan tinggal sumpama. Banyak nih ada sekitar 360. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi ada dakwah, tapi Kanjeng Nabi pasti tungah. Tuhan yang kakek yang ngurus ojen, yang ngurus buah-buahan, yang ngurus masyarakat, yang ngurus air, yang ngurus nasi, yang ngurus cukup itu. Iskal, mak beda pengiran situ tak mungkin deh ya. Tang Tuhan sebenarnya ada khusus ngurus cukup, ngurus nasi. Mereka belum sadar nih kan. Masa statusnya Tuhan bisa negara ngurus ojen, tak bisa ngurus buah-buahan, kan tak keren kan? Kan lo kebasa namanya. Sekeren ria mun andi Tuhan. Ngurus ria bisa, ngurus ria bisa, ngurus ria bisa. Keren namanya. Kalau Tuhan yang ngurus ojen, ngurus buah-buahan lo bisa, ini lo keren yang bukan Nabi. Maka sampean mentuhankan itu harus Tuhan yang keren, jangan Tuhan yang tidak keren. Siapa Tuhan yang keren? Gusti Allah. Orang Islam menyebutnya Gusti Allah. Wa anna Muhammadan ban saungkunna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah paneka Rasulullah Gusti Allah. Ini juga harus dikonfirmasi nantilah. Waktu ki ma bana cuma nengaki sampeana salat tada ke salat, waktu ti bana kaki sampeana zakat tada ke zakat. Watasu ma bana puasa sampean Ramadan ada Ramadan, bulan Ramadan. Watahujja ban haji sampean albait tada ke Baitullah. Ini stato lata lamun qobasa sampean ilaihi mareng bait sabilan penapan asyadana. Mana di BC. Wa hadhihi tining nikah selemani antasyhadu la ilaha illallah ila akhirih. Kulluha sakapina hadhihi panika min a'malil insani dari pan berempan amal la manusia al-zahirati sezahir. Nikah Islam. Summa sa'ala terus atanya pasera malaikat Jibril huda Gusti Kanjeng Nabi anil imani dari tentang iman. Faqala maka adebu pasera Gusti Kanjeng Nabi antuk mina tining si koca iman panika kotu iman sampian billahi dak Gusti Allah. Beriman kuwa pertaja kuwa beni karo jazim pada ben gede beni karo ayat zima tapi memverifikasi kotu ayat rifah kotu al jasmu al mutabiku bidalilin mantap sesuai tapi ada bukti. Ini kan namanya tu'mina billah, beriman kepada Allah. Ya nanti kita akan bahas. Sekocak Tuhan si asli ini serat. Mesti sandi wujud, kidam, bako, muhalafah sampai mutakaliman. Wa malaikatihi wa antu'mina billahi wa malaikatihi ban berempan malaikat Gusti Allah. Wa kutubihi ban berempan kitab Gusti Allah wa rusulihi ban rasul pan berempan rasul Allah wal yaumil akhiri ban beriman ka hari akhir yakni hari kiamat. Wa tu'mina ban beriman boleh sampian bil qadari kelawan qadar khairihi bagus qadar wa syarrihi ban cubang qadar. Wahal dihitining nikah. Ini kenapa nikah? Antuk minabillah sateja nikah. Umurun panika pan berempan perkara tatala kusa hubungan panapahadihi bil qalbi kelawan ateh. La yatali'u tak bisa melihat, tak bisa meneliti alaiha ing atasen hadihi umurun illallahu kecuali Gusti Allah. Summa sa'ala terus tanya pasara malaikat Jibril huda ka Gusti Kanjeng Nabi anil ihsan dari tentang ihsan. Faqala maka ada bu basara Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anta buddha panika yanto nyembah sampean Allah ada Gusti Allah karena ka akadia saungkune sampean taro panika ningal dan sampean huda Gusti Allah. Saya koca ihsan nika ketika sampean salat lah. Ketika sampean bekerja sepenting ta'abbud
ibadah seakan-akan sampeyan nika melihat Gusti Allah. Fa lam takun maka lamun tade sampeyan taro panikeningan len sampeyan huda Gusti Allah, fa innahu yaraka fa innahu sangkuna Gusti Allah yaraka panikeningan len pasara Gusti Allah kada kesampeyan. Kalau tidak bisa abayang sampeyan keningalan Gusti Allah, ya minimal sampeyan abayang sampeyan etengalen bi Gusti Allah. Misal ketika sholat, ketika kita sholat ini kan kalau bisa seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak bisa maka seakan-akan Allah melihat kita. Akhirnya tak terjadi penglihatan cek-cek sampai masuk dalam lubang lagi. Kita kan sering ini di pondok, boleh tak ceritakan tuh. Pondok ini kan langgar dari kaju. Santri mau jemaah ke kiai, beri cek-cek lebar ini kita orang dunia. Terus sampai kuntai murah sampai nyonok dalam lubang baru ambu. Saya tengok. Apalagi di depannya ada jemaah yang bajunya bertolak senah. Sampai hatam saya baca kan. Dari munatas. Ini berarti tidak ada ihsannya ini. Nabi Yakub tak selamat 40 tahun ini kemarganya ini. Untung tan kita nih ketaati Nabi. Untung sekali. Nabi Yakub nih kayak waktu sholat. Ninggalin Nabi Yusuf. Ken alerik. Dia Gusti Allah pebut selama 40 tahun. Saking cemburunya Gusti Allah. Tadi saya kocak wali nih kekasihnya Gusti Allah. Kalau berbicara kekasih kita tidak bisa abayang kekasihnya Gusti Allah cinta ke Gusti Allah, tapi Gusti Allah cinta ke kebulan. Lo bisa lah kita lo pengalaman di sana. Ya minimal kita punya bekal lah. Kalau kita abayang ke bekal, berisa bekalan. Nah kecemburuan luar biasa. Nah contoh tak usah bekalan sampean pak rampak bendeng laki loh. Telepon tak tuh diangkat cemburu. Jangan-jangan selingkuh. Ini faktor cemburu. Padahal tak tuh diangkat kan beri depor kayak berapa nggak beda kayak daerah mata sempat ngangkat. Telah 5 menit yang cemburu luar biasa. Nah mana boleh pak ya temu dengkin bendeng laki. Teka alik ini. Duh, tata alik error nih kan. Status kita kan karo kan? Apa kanan cemburu nggak kayak? Pahnana pak Gusti Allah nak kadung cinta kekasihna. Nabi Yakub ini kekasihna Gusti Allah. Sehingga ketika ngadep ke Gusti Allah paling ke Nabi Yusuf cemburu buta 40 tahun. Kenapa? Karena Nabi Yakub kekasihna. Kita kan beruntung sekali bukan kekasihna Gusti Allah. Sehingga ketika kita sholat ketika cek mulai umbar sampai hilang sampai nyonok lubang ada apa pun aman-aman saja lagi. Dulu Nabi Musa ini kan bukti kekasihnya Gusti Allah ini kan luar biasa Gusti Allah cemburu. Nabi Musa ini gak pernah sungkan gigi, sungkan bece nih. Matur Gusti Allah Gusti, ten kule sungkan bece. Di Gusti Allah kebalik, kalau saya ntar ke lapangan di situ, edang belka, mun bede dun panggil juga lah. Papa sabar kan, kaki kisah, beres. Cak Gusti Allah, saya nutu haki, bani tetangga. Kaki sampai beri kita negatif, jangan sakit. Jadi ini Gusti Allah. Ini karena Gusti Allah, saya dan panggil sa ala bisa juga papa sabar kaki sungkan beres situng tempo entah 2 tahun yang lalu nih kuliah sejarah lo memperhatikan tahun nanti sejelas kayak gini nih kuliah perhatikan ya. Kemudian beberapa tahun kemudian Nabi Musa sungkan baca boleh enggak Nabi Musa lambang Gusti Allah orang kalau dun panggil tapi di dun panggil logo dan sejenis hasis kayak kuliah nyontoh lagi dun panggil lah. Karena turjan lambat mati tidur bangkit. Padahal kita nak tes. Beberapa tahun kemudian Nabi Musa songkan baca boleh. Lambat bi Gusti Allah tak rong ladun bangkit. Nah ladun bangkit. Kayak bapak sabar kan. Pas belum ekor gigi sakit kapi. Mengapa demikian? Gusti Allah cemburu. Kenapa cemburu? Lah, cang Nabi Musa lambat tak tambah dun bangkit le beres. Makin sakit gigi situ, apa bulu lekor sakit kapi? Karena Gusti Allah cemburu, bang lo Gusti Allah. Sa kakek lambat ketika sakit gigi kan tukang kok. Sehingga kok sama beres kan karo abri sebab dun bangkil. Kapan mangken sampean sakit gigi atu dun bangkil. Saya diduain. Tak terima Gusti Allah. Pas sakit kapi bulu lekor. Teka aja.
Lah ini makanya dulu nih beda santri matur gula. Gula terus dadi wali. Elah aja dadi wali. Sampeyan tak kirim apa? Dadi wali tak kirim apa? Nomor hitung sabune lakon belu. Jane Kak Nabi Yakub keng keromarga lere kan. Tidak telat waktunya, tepat waktu. Sekejap buta 40 tahun. Nah mana boleh kita terbiasa sholat subuh belu. Ya tak langsung por ontong kan. Nah karena kita bukan wali aman-aman saja. Duh, kita bejeng subuh ya mana tuh kesempatan kau beli ya buat dia. Jangan lang tangan saya sudah buat dia setia. Padahal subuh kita bejeng. Aman-aman saja. Itu faktor karena bukan wali. Maka alhamdulillah kita belum wali. Wali murid. Anak saya sudah 3. Wa minal mu'allafat, mereka lebih 10 menit. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Al-Fatihah.